Tepuk tangan dulu. Kepada para hadirin sekalian kami ucapkan banyak terima kasih karena sampai menunggu akhirnya. Dan inilah yang kita harapkan kepada para penonton dan hadirin sekalian. Setelah selesai jangan terlalu pulang, tapi kami persilakan untuk menanti dan menunggu sampai terakhir demi kekompakan kita bersama, persatuan kita. Baik, untuk tampil berikut kami persilakan. Semoga kita masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan beli martabak, pulangnya beli gelas, jawab salamnya kompak, tapi kok kayak nggak ikhlas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kami akan membawakan sarahan yang berjudul Al-Quran adalah obat dan rahmat. Alhamdulillahilladzi ja'ala islama aqidah wa ja'ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah walil alamin rahmah wa ja'ala Indonesia daulatan mustaqila bi Pancasila falsafah wa bi undang-undang dasar aksasa wa bi sabakila meroke porak-poranda gelombang tsunami wilayah wa bi moneter wa BBM rakyat wa serta Indonesia. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana serta teman-teman yang kami banggakan. Belasan abad sudah Al-Quran diperkenalkan, diajarkan dan disebarluaskan oleh Nabi Muhammad SAW kepada manusia untuk dijadikan sebagai petunjuk jalan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Furqan ayat 1. Itu sudah makanya saya ingat pas masuk ayat. Dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Hadirin yang berbahagia serta Dewan Hakim yang bijaksana. Ayat yang baru dibacakan tadi adalah sebuah firman Allah yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad untuk menyampaikan peringatan kepada jin dan manusia tentang siksa Allah bagi barang siapa saja yang mengingkari pesan-pesan Al-Quran. Seuntai ungkapan coba kita renungkan bahwa Al-Quran adalah kitab suci terakhir, yakni kitab suci yang
tandingannya yang diturunkan kepada sosok pilihan yang menjadi rahmatan lil alamin. Al-Quran sangat sempurna hadirin, mulai dari gaya bahasanya, keindahan susunan kalimatnya, hingga isi yang ada di dalamnya tiada terhingga, yang menceritakan kisah masa lalu, penentu terhadap apa yang terjadi sekarang, dan mengupas tuntas semua kehidupan di masa yang akan datang. Namun sayang seribu sayang hadirin, Al-Quran yang begitu perfect, yang begitu sempurna, masih saja menjadi perdebatan di antara kita, kaum muslimin dan muslimat. Padahal perdebatan dapat menyebabkan perpecahan. Bukankah kita sebaiknya membaca dan mengamalkan isi Al-Quran? Karena seseorang yang mengamalkan isi Al-Quran, ia akan mendapati jalan hidup dan kemuliaan. Hadirin rahimakumullah, setelah kita mempelajari Al-Quran, maka marilah kita mencari inti dari pembelajaran tersebut untuk memahami dan menggali isi kandungan yang ada di dalam Al-Quran, hingga kita merasa bahwa persoalan apa saja pun yang menimpa kehidupan ini dalam berbangsa dan bernegara, ada solusinya di dalam Al-Quran. Dan di Indonesia membutuhkan Al-Quran yang berjalan, yakni sosok insan yang bertingkah laku berdasarkan Al-Quran. Andai saja hadirin, pemimpin-pemimpin kita, wakil-wakil rakyat kita, dan orang-orang penting yang ada di negeri ini bertingkah laku berdasarkan Al-Quran, maka insya Allah negeri ini akan menjadi Indonesia yang sejahtera, Indonesia yang penuh dengan keadilan, dan Indonesia yang penuh dengan kedamaian. Ma'asyiral mukminin rahimakumullah. Dalam kitab Asbabun Nuzul karangan Profesor Dr. Haji Muhammad Dahlan dijelaskan bahwa Ibnu Jarir meriwayatkan yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Setelah sekian lama Al-Quran diturunkan, maka selama itu pula Rasulullah SAW membacakannya kepada para sahabat. Namun para sahabat masih saja bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana jika Tuhan mengisahkan sesuatu kepada kami?" Maka berdasarkan pertanyaan tersebut, turunlah surah Yusuf ayat 3 yang menyatakan betapa Al-Quran mengandung kisah dan pelajaran sebagai tauladan bagi kaum mukminin. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaik bima Al-Quran ini kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum kami mewahyukannya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui. Dewan Hakim yang kami hormati, serta hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Dalamnya laut tetap saja dapat diukur, tingginya gunung tetap saja dapat didaki. Namun luasnya ilmu siapa yang tahu?
Al-Quran akan memberitahu apa yang tidak kita ketahui. Dengan mempelajari Al-Quran, seseorang akan berkesempatan membaca yang tidak tertulis, mendengar yang tidak bersuara, dan melihat yang tidak nampak. Dan semua itu dapat kita gapai jika kita tak jemu-jemu menuntut ilmu, mencintai Al-Quran dari segala arah, menjaga iman jangan sampai terbelah, dan memelihara akidah supaya tidak pecah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, Kitabullah adalah tali Allah yang terbentang dari langit hingga bumi. Dari bumi kita memandang langit, amalkan pesan Al-Quran supaya yang rumit tidak terasa sulit. Dan ingatlah, wahai muslimin dan muslimat, apabila yang banyak diumumkan sedikit, yang lapang dikatakan sempit, tidak bergigi tetapi menggigit, hidup enak tetapi menjerit, maka itu adalah penyakit. Dengan memahami Al-Quran, semua pertanyaan akan terjawab, semua kesulitan akan dilapangkan, yang kotor akan dibersihkan, yang kurang akan dicukupkan, dan yang sakit akan disembuhkan. Al-Quran adalah obat dan rahmat hadirin. Ya, memang itu kenyataannya. Tidak pernah bosan ketika membaca dan mendengarkannya. Al-Quran adalah pelipur lara terhadap jiwa yang sedang merana, terhadap pribadi yang sedang sengsara. Mari kita buktikan. Anda sedih, buka Al-Baqarah ayat 25. Anda berdosa, Az-Zumar ayat 53. Anda mencari teman, Al-Baqarah ayat 257. Anda mencari kedamaian, Al-Ma'idah ayat 16. Anda tertekan, Ar-Ra'd ayat 18. Anda mencari cinta dan ketenangan, Ar-Rum ayat 21. Semua permasalahan, segala penyakit, ada solusinya dan obatnya di dalam Al-Quran. Subhanallah. Hadirin rahimakumullah. Berobatlah supaya sehat. Berjalan tidak harus selalu cepat-cepat. Yang rebah bukan dipanjat. Yang berlubang jangan dipaksa untuk disumbat. Adalah Al-Quran sebagai obat dan rahmat, terdiri atas beberapa surah dan ayat. Di dalamnya terhimpun bermacam nasihat, cerita tentang dunia, dan kabar mengenai akhirat. Namun sayang hadirin, ada kalanya pantun dan adat diseminarkan diingat-ingat, sedang Al-Quran disimpan dilipat-lipat. Padahal Al-Quran adalah wadah untuk mencapai peringkat, dicipta dan dihidangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harapan kita menerimanya.